Kan pada suatu hari Rasul itu berwasiat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ya kan? Ketika kalian itu bertemu dengan seorang laki-laki dari Qarn. Qarn itu adalah nama satu daerah yang ada di Zabid, di daerah Yaman, Yaman Utara. Di mana tandanya dia itu adalah seorang penggembala embe, penggembala kambing. Dan di punggungnya itu ada bekas kudis. Nah, sedikit tersisa itu segede koin gitu atau segede telapak tangan itu ada di belang yang putih, ada di punggungnya. Itu ada. Nanti kalau kalian ketemu dengan keduanya, kata Rasul kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mintalah kalian doa kepada Uwais Al-Qarni, ini namanya. Yuqalu lahu Uwais, kata Rasul. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, kemudian beberapa tahun setelah itu Uwais Al-Qarni ini haji, ya kan, dan kebetulan ibunya sudah meninggal, dan beliau ketika haji pun tidak menonjolkan kesolehannya kepada orang-orang lain. Nah, maka ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bertemu dengan satu rombongan dari Yaman, ditanyalah mereka ini oleh kedua orang ini, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalian tahu nggak ada seorang laki-laki yang dia itu suka menggembala kambing? Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para santri, para jamaah semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, dan kita masuk pada pembahasan mengenai ilbasul khirqah, memakaikan khirqah. Khirqah itu apa sih? Kalau khirqah di kamus, khirqah itu artinya adalah sepotong kain. Sepotong kain arti awalnya. Sepotong kain. Nah, kemudian di kalangan ahli sufi, jadi khirqah ini merupakan, atau ilbasul khirqah atau lubsul khirqah itu merupakan satu satu tradisi yang berjalan, yang berlaku di kalangan para ahli sufi, di mana lubsul khirqah ini prosesnya adalah seorang guru memakaikan pakaian guru ini kepada muridnya. Itu asalnya itu ya. Nah, kemudian tujuannya adalah agar si murid ini mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu, mendapatkan kondisi kerohanian yang dimiliki oleh guru, meskipun tanpa adanya proses talqin dzikir atau proses ngaji atau belajar ataupun yang lainnya. Gitu. Nah, sehingga rata-rata dari kalangan ahli sufi itu zaman dulu, ketika seseorang sudah mendapatkan khirqah dari gurunya, maka secara otomatis dia langsung usul ke Allah Ta'ala min awwali wahlatin gitu. Langsung waktu itu juga usul, langsung ma'rifat ke Allah Ta'ala. Kenapa? Ya karena memang kecintaan dari si murid kepada gurunya itu sangat luar biasa. Itu untuk sedikit mengenai sejarah tentang khirqah. Nah, makanya oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, beliau dalam pembahasan lubsul khirqah ini pertama kali yang dibahas itu adalah sanadnya. Jadi bagaimana sanad para kaum sufi mengenai lubsul khirqah atau pemakaian khirqah, peci ataupun sorban ataupun yang lain lah. Dari seorang guru ke murid, sanadnya kepada Rasul bagaimana? Gak ada, karena memang tidak satu pun riwayat dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Rasul itu pernah memakaikan pakaian kepada para sahabatnya. Itu makanya dalam permasalahan ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani menegaskan, wa amma sanadul qaumi bi ilbasihim al khirqata lil murid. Adapun sanadnya kaum tentang lubsul atau ilbasul khirqah, memakaikan khirqah, memakaikan pakaian kepada murid, dari guru kepada murid, maka farwina anil hafid atau farwaina anil hafid Diyauddin al-Maqdisi wal hafid Ibnu Mubdi wa hafidil asr Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ada 3 ulama, yaitu al-hafid Diyauddin al-Maqdisi, seorang ahli hadis ternama di masanya,
Kemudian Al-Hafidh Ibnu Mubdi sama, dan yang terakhir adalah Hafidhul Asr, yaitu seorang ahli hadis ulama yang terkenal sampai saiki namanya, yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang memiliki setengah dari kitab tafsir Jalalain. Itu Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ahli dalam berbagai bidang keilmuan. Beliau bertiga menceritakan Annal Hasan Al-Basri, sesungguhnya Sayyidina Hasan Al-Basri. Kalau Sayyidina Hasan Basri ini adalah seorang tabi'in. Nah, wanita tabi'in itu adalah seorang muslim yang melazimi atau menjadi muridnya para sahabat dan selalu konsisten kontinu bertemu dengan mereka, terutama dalam pengambilan tentang ilmu-ilmu agama. Itu Sayyidina Hasan Al-Basri atau pengertian dari tabi'in. Nah, Al-Hasanul Basri dan Uwais Al-Qarni ini sama. Nah, adapun Uwais Al-Qarni yang beliau itu masuk dalam kategori tabi'in meskipun beliau ada pada zamannya Rasul. Ya. Jadi beliau itu adalah seorang yang sangat dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pada suatu hari Rasul itu berwasiat kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, ya kan? Ketika kalian itu bertemu dengan seorang laki-laki dari Qarn. Qarn itu adalah nama satu daerah yang ada di Zabid, di daerah Yaman Utara, di mana tandanya dia itu adalah seorang penggembala kambing. Dan di punggungnya itu ada bekas penyakit kulit ya, yang warnanya putih, itu apa itu? Bukan pano. Kudis. Nah, bekas kudis. Nah, sedikit tersisa itu segede koin gitu atau segede telapak tangan, itu ada di belang yang putih, ada di punggungnya. Itu ada. Nanti kalau kalian ketemu dengan keduanya, kata Rasul kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, mintalah kalian doa kepada Uwais Al-Qarni, ini namanya. Yuqalu lahu Uwais, kata Rasul. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, kemudian beberapa tahun setelah itu Uwais Al-Qarni ini haji, ya kan, dan kebetulan ibunya sudah meninggal, dan beliau ketika haji pun tidak menonjolkan kesolehannya kepada orang-orang lain. Nah, maka ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bertemu dengan satu rombongan dari Yaman, ditanyalah mereka ini oleh kedua orang ini, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, kalian tahu nggak ada seorang laki-laki yang dia itu suka menggembala kambing dari daerah Qarn, namanya Qarn, daerah Yaman. Kami nggak kenal seseorang yang soleh apalagi dipuji oleh Rasul, kecuali di kalangan kami ini hanya ada satu orang, dan dia itu di kalangan kami bukanlah orang yang terhormat dan tidak dikenal akan kesolehannya. Pokok nggak ada yang kenal gitu, nggak ada yang nganggap dia soleh intinya gitu. Ya, kami melihat dia itu hanya seorang gembel. Tuh, dia hanya seorang gembel yang tidak memiliki kemasyhuran, popularitas, apalagi kesolehan. Kami tidak memandang soleh. Oke. Terus ada nggak orangnya? Ada. Di mana? Oh, di situ, di lembah. Dia lagi angon embe. Dia lagi ngurusin embe itu di mana? Di lembah gunung, di pinggir-pinggir Mekah. Udah, akhirnya dua orang ini mendatangi Uwais Al-Qarni. Terus kata dua orang itu, ya Fulan, apakah engkau dari Qarn? Wahai Fulan, apakah engkau itu dari daerah yang namanya Qarn di Yaman itu? Ya. Terus namamu siapa? Ana Abdullah. Kata Uwais Al-Qarni, saya adalah hamba Allah. Na'rifu annakullana abidunillah. Ya, kami tahu bahwa kita semua ini adalah para hambanya Allah Ta'ala. Tapi masmukalladzi sammaka bihi ummuk. Kemudian apa namamu yang ibumu itu menamakan dirimu dengan nama tersebut? Oh, nama saya adalah Uwais. Nama saya adalah Uwais. Kenapa memang? Ya, karena Rasulullah SAW itu mewasiatkan kepada kami, ketika kami bertemu dengan engkau, Rasulullah meminta kami agar engkau mendoakan kami. Akhirnya berdoalah, berdoa langsung didoakan. Allahumma di Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, pokoknya didoakan bela, redaksi doanya lupa. Walhasil setelah didoakan, udah beliau, tapi kamu jangan bilang-bilang pesan Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar, kamu jangan bilang-bilang kepada yang lain kecuali ketika saya sudah meninggal bahwa kalian berdua telah bertemu denganku.
Kenapa? Karena khawatir kebanyakan orang nanti mengenal diriku, maka nanti saya itu akan menjadi orang yang disibukkan oleh manusia daripada disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya akhirnya berpisahlah mereka bertiga, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan Uwais Al-Qarni, dan setelah itu tidak pernah sama sekali ketemu dengan mereka berdua. Jadi dulu Sayyidina Uwais Al-Qarni ini pernah ketika ibunya masih hidup, Uwais Al-Qarni ini meminta izin kepada ibunya, karena memang anak dari ibunya ini nggak ada kecuali satu orang doang, Uwais Al-Qarni namanya. Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya, minta izin, wahai ibu, saya minta izin kepadamu, saya ingin bertemu dengan Rasulullah, karena saya mendengar bahwasanya di Mekah, di Madinah itu ada seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membawa agama Islam, di mana dia menghancurkan segala kemusyrikan, membawa petunjuk, ya, membawa kedamaian untuk alam semesta. Oke, silahkan, tapi jangan lama-lama. Saya ngasih waktu kamu ke sana selama berapa lama gitu. Karena perjalanan dari mana itu, dari Qoren kepada Mekah itu nggak sebentar. Ya, akhirnya ketemulah di situ. Berangkatlah Uwais Al-Qarni, berangkat ke Madinah bertemu dengan Siti Aisyah. Kemudian beliau bertemu dengan Siti Aisyah di mana itu, di rumahnya di Masjid Nabawi, di pinggir Masjid Nabawi, di mana ketika bertemu dengan Aisyah, beliau menanyakan, wahai Ummul Mukminin, apakah Rasulullah ada? Oh, mohon maaf, Rasulullah sedang tidak ada di rumah, beliau sedang keluar berperang bersama para sahabat-sahabatnya. Kemana? Oh, pokok salah satu peperangan be. Oh ya udah, tapi saya nggak bisa lama-lama ini karena saya lebih berat kepada ibu. Jadi ibu saya ini sangat membatasi diri saya untuk bertemu denganmu. Beliau hanya membatasi sekian lama doang. Jadi di Madinah itu nggak bisa lama-lama. Akhirnya kirimlah saya hanya bisa menitipkan salam kepada Rasulullah. Nanti sampaikan saja kepada Rasul bahwa Uwais itu datang ke sini ingin bertemu Rasulullah dan meminta doanya. Cukup segitu. Akhirnya pulanglah. Nah setelah itu Rasulullah tahu ya bahwa Uwais ini, ya, kemudian mungkin menurut pandangan Rasul dalam catatan, ya, dalam ilhamnya lah dikasih tahu, diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang soleh. Kenapa? Karena saking berbaktinya beliau kepada ibunya. Ya karena memang pada suatu hari ketika ibunya ini ingin melaksanakan haji, ibunya ini kan adalah seorang perempuan yang sudah tua dan lumpuh, nggak bisa jalan ini. Kalau sekarang kan ngenahen pakai sepatu, pakai kursi roda, aya pesawat deh. Jadi dulu perjalanan dari Yaman ke Mekah, kalau memang punya onta ya pakai onta, gitu kan. Kalau memang nggak punya kendaraan, atau geus lempang suku, jalan kaki itu akhirnya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Nah ibunya bagaimana? Digendong oleh Uwais Al-Qarni ini, digendong dari rumahnya ke Mekah untuk melaksanakan haji, selesai udah balik lagi. Nah saking keikhlasannya seperti itu, ketika beliau ditanya oleh orang-orang yang di sekitarnya, wahai Uwais, apakah engkau itu sudah dikatakan sebagai orang yang berbakti kepada orang tuamu? Enggak. Karena apa? Karena jasa dari orang tua ke diri saya itu tidak bisa dibayar oleh apapun. Meskipun saya ini sikap saya kepada ibu itu sangat luar biasa, tetap nggak kebayar itu jasa ibu yang melahirkan diriku, itu kata Uwais. Nah sehingga dari situlah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya Sayyidina Uwais Al-Qarni derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Rasulullah itu memerintahkan berwasiat kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni untuk meminta doa kepada beliau. Nah makanya di sini dalam redaksi ini Anal Hasan Al-Basri wa Uwaisan Al-Qarni kana yulbisani al-khirqata li ashabihima. Jadi yang pertama kali memakaikan khirqah itu, kembali pada materi ya. Yang pertama kali memakaikan khirqah kepada para murid itu adalah Sayyidina Hasan Al-Basri dan juga Uwais Al-Qarni. Adapun para sahabat tidak memakaikan khirqah kepada para muridnya. Begitu juga dengan Rasulullah, tidak memakaikan baju, tidak memakaikan khirqah kepada para sahabat. Makanya mentok-mentok itu ada di generasi tabi'in, yaitu Sayyidina Hasan Al-Basri dan juga Uwais Al-Qarni.
Kemudian di sini yang perlu diketahui adalah kana yulbisanil khirqata li ashabihima, kepada sahabat-sahabatnya. Jadi dalam kitab ini dan juga di dalam istilah apa namanya, kitab-kitab tasawuf lah, khususnya kitab Al-Anwarul Qudsiyah yang kita baca ini. Jadi sering menyebutkan redaksi suhbah. Jadi ashab itu kan arti aslinya adalah teman kan. Nah, tetapi dalam dunia thariqah itu tidak katakanlah para masyayikh thariqah, kaum sufi itu jarang menggunakan istilah murid atau santri, tulab gitu ya, santri gitu, enggak. Tapi yang ada adalah istilah suhbah. Suhbah itu kalau arti aslinya itu adalah persahabatan. Maksudnya gimana? Suhbah itu kan pertemanan, persahabatan yang selalu senantiasa ditemani oleh kita. Nah, artinya di sini ketika menyebutkan wa kana yulbisanil khirqata li ashabihima, itu maksudnya adalah ashab di sini itu adalah orang-orang atau murid-murid atau santri-santri yang senantiasa menemani beliau, menemani guru gitu. Nah, sehingga syarat dari murid itu ya harus suhbah, harus bersahabat, harus konsisten untuk menemani guru, untuk mendapatkan ajaran-ajaran atau pendidikan yang diberikan oleh guru kepada murid-muridnya. Ya kan? Lanjut. Wa kana Al-Hasanul Basri itu yukhbiru bi annahu labisal khirqata min yadi Ali bin Abi Thalib. Dan Hasan Basri itu memberitahukan bahwa beliau memakai khirqah dari tangannya Sayyidina Ali. Wa Waisun Al-Qarni yukhbiru bi annahu labisaha min yadi Umar bin Khattab. Ya, Wais Al-Qarni dari Sayyidina Umar bin Khattab, wa min yadi Ali bin Abi Thalib. Ada dua di sini. Wa huma, dan duanya labisaha min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisaha min yadi Jibril, memakai khirqah dari tangan Jibril, bi amrin min rabbih azza wa jalla, oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut versi ini, pertamanya adalah dari generasi sahabat tabi'in, yaitu Hasan Basri dan juga Wais Al-Qarni. Hasan Basri dari Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dari Rasulullah, Rasulullah dari malaikat Jibril atas perintah Allah. Kemudian yang kedua dari jalur Wais Al-Qarni itu mendapatkan khirqah dari Sayyidina Umar dan juga dari Sayyidina Ali, sama kayak tadi. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dari Rasulullah, Rasulullah dari Jibril, malaikat Jibril dari malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini memang ini adalah hal yang sering disebutkan oleh para ahli sufi, bahwa terkadang sanad atau silsilah sanad dari kalangan ahli sufi ini terkadang tidak diakui oleh sebagian para ahli hadis. Makanya wa'lam ya akhi, kata Syekh Abdul Wahhab Asy'arani, wa'lam ya akhi anna ba'dal muhadditsin lam yazal yat'anu fi sihhati sanadi lubsil khirqah min haitsu ittisalu sanadiha fi kulli asrin. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa sebagian ahli hadis itu selalu katakanlah tidak menerima, atau yat'anu itu mengkoreksi, mengkritik sahnya sanad pemakaian khirqah dari sisi ketersambungan sanad di setiap masa. Jadi masih menjadi pro kontra terus dari kalangan para ahli hadis. Artinya para ahli hadis itu tidak menemui sanad yang sahih mengenai pemakaian khirqah yang sering dilakukan oleh para kaum sufi. Sampai hatta ja'a Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, sampai datanglah Imam Suyuti, Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Maka apa yang beliau lakukan? Fasahhaha, beliau mentashihkan, membenarkan, menganggap sahih tabaan di jama'atin minal huffaz, sebagai mengikuti golongan dari para ahli hadis huffaz thariqah sanadiyah, yaitu mentashih membenarkan jalur sanad lubsul khirqah. Wa sama'ul Hasan al-Basri an Aliyin radhiyallahu taala anhu
Dan juga Imam Suyuti itu juga mentasihkan pendengarannya atau bertemunya Sayyidina Hasan Basri dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kama marra bayanuhu fi sanadi talqinil qaum, sebagaimana keterangannya sudah lewat dalam sanad talqin qaum. Artinya kan pada pembahasan awal itu mengenai sebelum membahas tentang adab-adab ya. Di situ Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Al-Imam Suyuti, kemudian yang lain. Nah, itu beliau berdualah yang pertama kali mentasih atau membenarkan sanad thariqah bagi kalangan ahli sufi. Itu kan. Dan para ahli hadis memang meragukan kebenaran pertemuan dari Hasan Basri dengan Sayyidina Ali. Nah, padahal sudah dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Al-Imam As-Suyuti rahimahullah bahwa Sayyidina Hasan Al-Basri sering kali bertemu dengan Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Hasan Al-Basri ini mulai dari masanya Sayyidina Abu Bakar selalu ikut jamaah, Sayyidina Umar selalu ikut jamaah di Masjid Nabawi. Pada Sayyidina Utsman, di masa Sayyidina Utsman selalu ikut jamaah. Apalagi pada Sayyidina Ali jelas. Dan lebih dari itu, dalam satu riwayat itu jelas-jelas Sayyidina Hasan Al-Basri menegaskan bahwa saya mendengar dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah secara langsung. Sehingga hal itulah yang menjadikan sanad thariqah, yaitu dari Sayyidina Hasan Basri kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala itu bersambung. Itu intinya. Pokoknya intinya sanad lubsul khairat nyambung baik ke Rasulullah, enggak sih itu gimana pun ininya daripada gati-gati. Hatta inna Syekhul Kamil, bahkan sampai Al-Imam Asy-Syekhul Kamil, seorang guru, seorang syekh Al-Kamil yang sempurna dalam ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasikh yang ilmunya ini menancap atau ilmunya ini gagah luar biasa, yaitu Asy-Syaikh Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu, yaitu seorang ulama, seorang ahli sufi, bahkan menjadi seseorang yang Syekhut Thariq di masanya, bahkan tidak ada bandingannya di masanya itu. Beliau asalnya itu dari Asbania. Mana Asbania itu? Spanyol. Dari Spanyol. Lahir di sana, gede di sana, dan beliau adalah salah seorang dari putra dari seorang katakanlah orang kerajaan gitu, orang dekatnya kerajaan, entah itu menteri atau perdana menteri dan sebagainya. Pokoknya anaknya pejabat baik di sana. Nah, tapi meski demikian beliau sebagai seorang anak yang tertarik terhadap ilmu pengetahuan, ilmu agama khususnya, maka beliau semua pelajari itu ilmu. Mulai dari fikihnya beliau pelajari, mulai dari qiraatnya, mulai dari hadisnya, mulai dari tafsirnya, kemudian kepada ilmu tauhid, ilmu falsafah, usul fikih, segala macam lah beliau mempelajari itu semua. Maka dalam catatannya beliau itu memiliki kurang lebih 400 guru. 400 loh bro. Dan gurunya ini bukan ecek-ecek, ulama gede, abuya semuanya rata-rata gitu lah zaman ayeuna nama. Jadi ulama-ulama besar di masanya itu semuanya itu gurui oleh beliau. Beliau berguru kepada mereka semua. Dan cuman beliau itu memang berpindah-pindah tempat. Dari tadi Spanyol berpindah ke Maroko pindah ke Tunis pindah ke Mesir pindah ke Mekah. Nah, kitab yang disebutkan di sini yaitu Al-Futuhatul Makkiyah itu adalah kitab yang ditulis berada di kota Mekah selama beberapa lama. Jadi ada satu kitab yang namanya Al-Futuhatul Makkiyah. Di sebagian cetakan itu ada 8 jilid, ada yang 9 jilid, bahkan ada yang sampai 14 jilid. Itu ditulis oleh beliau ketika beliau di Mekah. Makanya dalam penamaannya itu Al-Futuhatul Makkiyah, yaitu sedikit mengenai yang pada akhirnya beliau meninggal di Damaskus, di Damaskus itu negara apa tuh sekarang? Damaskus bukan. Damaskus itu
La ilaha illallah Rasulullah. Pohon kimnya. Suria. Damaskus itu di Syria. Di negara Syria namanya. Tinggal wafatnya di sana. Oke, lanjut. Kata beliau itu apa yang dia lakukan? Kana yulbisul khirqata lil murid. Beliau tetap beliau tetap melaksanakan tradisi, yaitu memakaikan khirqah kepada para muridnya. Dan kata beliau, hada sababut tabarruk bi fi'lis hada bisababi tabarruk bi fi'lis salaf walam ajid fi dzalika dalila. Nah, kata beliau, saya melakukan khirqah tetap karena apa? Karena ingin mengabadikan tradisi yang biasa dilakukan oleh para ahli sufi. Nah, tetapi saya ini walam ajid fi dzalika dalilan. Saya sama sekali tidak menemukan dalil dari lubsul khirqah ini, dari ayat-ayat atau bahkan dari hadis-hadis Nabi atau bahkan dari atharus sahabat juga nggak nemu dalilnya lah. Nah, tetapi wa dzakara fil babil khamis wal 20 minal futuhat, ketika beliau itu di dalam bab 25 dari kitab Futuhat Makkiyah, beliau mengatakan kuntu la aqulu bilibasil khirqatil lati yaf'aluha sufiyah. Dulunya saya ini nggak tahu, tidak mengatakan, tidak setuju untuk mengatakan atau untuk berpendapat bolehnya atau tentang kebolehan lubsul khirqah yang dilakukan oleh para ahli sufi. Karena wa ma kuntu a'riful khirqata illa suhbata wal adab. Ya karena saya nggak mengenal khirqah kecuali khirqah ini hanyalah suhbah. Sebab itu katakanlah zaman sekarang ini berguru kepada seorang yang syekhut thariq seorang guru thariqah. Wal adab dan adab. Nah, jadi intisari dari khirqah sebenarnya yaitu suhbah dan adab. Artinya berguru kepada seorang syekhut thariq, kemudian mengambil adab atas apa yang guru lakukan, guru ajarkan, guru didik kepada para murid-muridnya. Ya misalnya seperti bagaimana adab ketika kita ini beribadah. Ya kan biasanya pasti guru itu ngajari seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kita ini beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketika berzikir, baik itu ketika sholat, baik itu ketika berdoa dan seterusnya. Yaitu. Jadi hakikat dari lubsul khirqah itu adalah tadi berguru baik itu, nyantri baik kepada seorang guru thariqah. Wal adab serta pelaksanaannya. Jadi melaksanakan apa yang sudah diajarkan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam ibadah. La ghair, tidak ada yang lain. Nah, makanya beliau mengatakan qala wa li hadza la yujadu ilbasuha muttasilan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari sisi sanad, dari sisi kesohihan sanadnya ternyambung, la yujadu muttasilan, tidak ada yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi walakin lamma ra'aitul Khadir alaihi salatu wassalam di Makkah yulbisuha lil auliya. Tetapi ketika saya melihat Nabi Khidir alaihi salam di Mekah, bahwa beliau ini, Nabi Khidir ini memakaikan khirqah kepada para wali, maka qultu biha min dzalikal waqti. Maka saya mengatakan dengan bolehnya memakaikan khirqah bagi para murid dari waktu itu. Falabistuha min yadihi tijahal hajril aswad. Maka saya mendapatkan khirqah ini dari tangannya Nabi Khidir alaihi salam ketika berada di arah di Ka'bah, ya di pinggir Ka'bah yang pada arah Al-Hajaril Aswad wa albasuha lin-nasi ba'da dzalik, dan saya memakaikan khirqah itu kepada banyak orang setelah itu. Fakadzalika labistuha min yadi Isa alaihi salam fi ba'dil mawaqid, dan juga saya memakai khirqah ini dari Nabi Isa alaihi salam di sebagian kejadian-kejadian. Nah, jadi di sini kan ada pertemuan ini antara Syekh Ibnu Arabi rahimahullahu taala dengan siapa? Nabi Khidir dan juga Nabi Isa. Berarti Nabi Khidir ini adalah sosok yang gaib atau enggak sih? Gitu. Sosok yang nyata atau enggak ini? Tetap sosok yang nyata. Cuman Nabi Khidir alaihi salam ini tidak bertemu dengan sembarang orang, ya kan?
tidak bertemu dengan sembarang orang, ya artinya tidak semua orang itu dapat bertemu dengan Nabi Khidir, tapi orang-orang pilihan Allah Ta'ala lah yang dapat bertemu dengan Nabi Khidir. Maka hal ini merupakan dalil atau bukti yang menolak sebagian ulama bahwasanya Nabi Khidir itu sudah meninggal atau sosok dari Nabi Khidir itu nggak ada. Sebagian memang ada yang seperti itu. Tapi karena memang siapa Syekh Ibnu Arabi rahimahullahu taala, karena beliau adalah orang pilihan Allah Ta'ala, memiliki kondisi kerohanian yang luar biasa, maka bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siapa? Nabi Khidir. Tidak hanya Nabi Khidir, bahkan Nabi Musa sekalipun itu beliau bertemu, ya, beliau bertemu dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, ya. Nah, makanya nanti di pembahasan-pembahasan yang akan datang. Jadi terkadang kita ini katakanlah menganggap jauh atau menganggap mustahil dari sebuah kejadian, di mana seorang guru itu bisa menjadi dua. Misalnya guru ada di sini di Banten, kemudian ketika dia pergi kemana gitu, ke Mekah misalnya, lagi umroh atau lagi haji ketemu, itu gimana? Apakah ada mana yang asli gitu kan? Apakah di sini di Indonesia ataukah di sana di Mekah? Jawabannya bagaimana? Dua-duanya asli, bro. Ya, dua-duanya asli. Gak ada yang palsu di situ. Itu kenapa bisa seorang murid itu bisa menemui gurunya padahal dia di Mekah, sementara gurunya itu ada di Indonesia. Nah, itu merupakan bentuk dari apa? Bentuk dari kecintaan yang totalitas kepada guru. Sehingga si murid ini menyaksikan orang yang di sekitarnya bahkan ngerokok bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng dengan gurunya, padahal gurunya ada di sini. Dan itu adalah karunia atau kemuliaan atau kelebihan, keutamaan bagi seseorang yang sangat mencintai gurunya secara totalitas. Itu karena apa? Karena guru ini merupakan mir'atul murid. Guru ini merupakan cermin dari murid. Maka kita lihat saja bagaimana sikap guru kepada kita, yaitulah diri kita. Nah, misalnya ketika kita ini dicari kanan baikku guru, berarti memang kita ini memang orang yang susah diatur. Nah, makanya selalu dididik terus supaya nggak salah. Kalau bukan nggak salah sih, supaya kesalahannya itu berkurang itulah. Ya karena memang manusia itu pasti ada salahnya, sehingga seperti itu. Nah, makanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani pun demikian. Beliau memiliki seorang murid, memiliki murid-murid yang ingin haji di Mekah. Nah, kemudian mereka ternyata ketika di Mekah itu bertemu dengan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Nah, bertemu di sana, ngobrol bersama, sholat jamaah bersama, makan bersama, dan seterusnya, Nah, tetapi beliau ada di Mesir, ya kan? Ketika ditanya, wahai Syekh, apakah engkau itu ke Mekah atau enggak? Saya mah ada di sini. Terus yang saya temuin siapa? Ya tetap diri saya. Ya meskipun pembicaraan apa yang engkau bicarakan dengan diriku yang di sana kan nggak tahu. Ya walhasil itu merupakan buah dari apa? Buah dari kecintaan seorang murid kepada guru yang luar biasa. Jadi kecintaan murid-muridnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani kepada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, sehingga dari kecintaan itu muncullah wujud gurunya secara hakiki nyata gitu di hadapan para murid-muridnya. Nah, sampai pada hal ini atau sampai pada zaman ini, apakah bisa terjadi? Atau bisa. Atau tinggal kadar kecintaan kita kepada guru itu berapa persen. Kalau memang 5% ya mual, atau bahkan 50% ya nggak bisa. Itu mah harus totalitas. Harus totalitas cinta kepada guru, supaya apa? Supaya guru ini lebih mudah untuk mendidik si murid, agar murid ini cepat usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kenapa sebagian orang itu ketika pertama sekali ditalkin oleh gurunya, sekali ditalkin langsung langsung majdub, atau katakanlah langsung ma'rifat lah, katakan seperti itu. Dia langsung tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yaitu karena dia saking cintanya kepada gurunya. Karena kalau tidak ada cinta kepada guru, tidak ada ta'zim, tidak ada penghormatan kepada guru, maka nggak ngefek. Meskipun ketika seorang santri, seorang murid berguru kepada seorang guru thariqah selama puluhan tahun, tetapi dalam dirinya itu tidak ada totalitas dalam mencintai gurunya,
nggak bisa, nggak ngefek. Nah itu keterangan-keterangan yang seperti ini akan kita temukan pada pembahasan-pembahasan setelahnya. Nah, maka hal itulah yang menjadikan kenapa Syekh Ibnu Arabi rahimahullahu taala itu bisa bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, bisa bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, bahkan tidak hanya bertemu tetapi sampai kedua nabi tersebut memakaikan khirqah kepada Syekh Ibnu Arabi lantaran apa? Cintanya beliau Syekh Ibnu Arabi kepada Allah Subhanahu wa taala yang totalitas. Gitu, sehingga gampang untuk Allah taala untuk mempertemukan antara Ibnu Arabi dengan para nabi-nabinya gitu. Nah, itu sedikit mengenai mengenai khirqah. Nah, kemudian selanjutnya wasirru fi ilbasiha. Kemudian kenapa sih kok ada lubsul khirqah segala apa-apaan gitu, apa sih faedahnya, apa manfaatnya? Nah, di sini dijelaskan anna syaikha idza arada lil muridil ladzi yuridu takmilatahu. Sesungguhnya seorang syekh guru idza arada ketika guru ini menginginkan an yukammila faqiran untuk menyempurnakan kondisi kerohanian dari seorang yang fakir. Jadi fakir ini kan sudah pernah dijelaskan, fakir ini adalah orang yang sangat membutuhkan cinta, pertolongan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan fakir yang secara materi fikih, bukan. Nuta boga duit lain. Bukan itu. Jadi ketika fakir disebutkan di sini berarti fakir ini adalah setingkat lebih tinggi di atas murid. Gitu, setingkat lebih tinggi di atas murid tapi di bawah syekh. Gitu. Nah, seorang syekh, seorang guru ketika ingin menyempurnakan kondisi kerohanian dari fakir, seorang yang fakir, seorang yang sangat cinta, sangat membutuhkan cinta Allah Subhanahu wa taala, wa syaikhu fi waqti ghalabati halihi alaihi, dan syekhnya itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan majdub. Ghalabatil hal itu majdub. Yanzi'u dzalika thawbil ladzi alaihi. Maka syekh ini akan mencabut pakaian syekh itu sendiri wa yulbisuhu lil murid. Jadi si syekh menggunakan misalkan sorban ya. Si syekh membawa sorban ketika dalam keadaan majdub, kemudian sorban ini diberikan kepada murid. Nah, itu adalah gambaran dari apa? Lubsul khirqah yang hakiki. Wa yulbisuhu lil murid alladzi yuridu takmilatahu. Sehingga setelah itu fayasri fi dzalikal halu fayakmulu haluhu fil akhlaqi idzaka. Di waktu itu juga maka kondisi kerohanian si murid ini akan sempurna. Jadi akhlak-akhlak, perbuatan baik dari guru ini akan meresap, mengalir di dalam diri seorang murid ini. Gitu. Itu kalau memang lubsul khirqahnya adalah hakiki. Nah, kalau pengen ngetes gimana? Tuh lihat aja sih orang-orang yang sudah mendapatkan lubsul khirqah, apakah mereka menjadi kondisi kerohaniannya lebih baik atau tidak. Kalau tidak berarti ada pertanyaan. Kenapa? Berarti si muridnya gitu kan ada masalah gitu. Fahada huwal libasul ma'rufu bainal arifin kal khil'ah minal malik. Itulah merupakan pakaian yang dikenal di kalangan para ahli ma'rifat. Gambarannya seperti apa? Kal khil'ati minal malik, seperti mahkota dari seorang raja. Artinya seorang raja, ada seorang raja ini misalnya. Raja itu kan punya mahkota. Nah, mahkota ini dipakaikan kepada putra mahkota. Nah, otomatis kan putra mahkota ini mau tidak mau pasti akan menjadi raja, gitu kan? Nah, nggak ada bedanya dengan lubsul khirqah di kalangan ahli sufi. Nah, itu ketika memang seorang guru dalam keadaan apa? Dalam keadaan tergila-gila cinta Allah Subhanahu wa taala atau dalam keadaan majdub. Nah, adapun wa amman albasaha bi ghairi halin. Adapun seseorang yang memakaikan khirqah tapi tidak dalam keadaan majdub, fa inna madzalika min babi tasyabbuhi wat tabarruki. Itu hanya sekedar menyerupai atau menyerupakan dan mengambil berkah dari kalangan salaf, lahir tidak ada niat yang lain. Idza alimta dzalika faqul billahi taufik wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'limun akul intifa wa tadhakkura wa tadhkira al ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih
wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala hadiniyah wa lakum niyatus salihah. Wa ala man nawabihi aslafuna sholihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ila an qala bayanu sanadil qaumi fi ilbasihim al-khirqata lil murid. Utawi iki ku bab martelaaken sanate kaum fi ilbasihim ing dalem nganggoakene masyayikh atau kaum al-khirqata ing khirqah lil muridi kedua murid. 24A. Amma sanadul qaumi, anapun utawi sanate kaum bil basihim kelawan nganggoaken kaum al khirqata ing khirqah lil muridi kedua murid. 32 Ustaz. Lil muridi kedua murid farwaina mongko ngriwayataken sapa kita anil hafid saking hafid Diyauddin al-Maqdisi wal hafid Ibnu Mubdi wa hafidil asr asy-Syekh Jalaluddin As-Suyuti anna al-Hasan al-Basri temen setuhune al-Hasan al-Basri Sayyidina Hasan Basri wa Uwaisan al-Qarni lan Uwais al-Qarni kana ana sapa Hasan Basri lan Uwais al-Qarni iku yulbisani iku ngegaweaken nganggoaken sapa Syekh Abdul Hasan Syekh Hasan al-Basri lan Uwais al-khirqata ing khirqah li ashabihima maring pira-pira murite Hasan Basri lan Uwais al-Qarni. Wa kana ana sapa al-Hasan al-Basri Sayyidina Hasan Basri iku yukhbiru aweh kabar sapa Hasan Basri bi annahu kelan temen setuhune Syekh Hasan Basri iku labisa iku nganggo sapa Syekh Hasan Basri al-khirqata ing khirqah min yadi Ali bin Abi Thalib saking tangane Ali bin Abi Thalib. Wa Uwaisin al-Qarni lan saking Sayyidina Uwais al-Qarni. Wa Uwaisun al-Qarni lan utawi Uwais al-Qarni iku yukhbiru aweh kabar sapa Uwais al-Qarni bi annahu kelawan temen setune Uwais al-Qarni iku labisaha iku nganggo ing khirqah sapa Uwais al-Qarni min yadi Umar bin Khattab saking tangane Umar bin Khattab. Wa min yadi Aliyin lan saking tangane Ali bin Abi Thalib wa huma lan hale utawi karone Sayyidina Umar lan Sayyidina Ali iku labisaha iku nganggo sapa Sayyidina Umar lan Sayyidina Ali ing khirqah min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking tangane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah lan utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku labisa ha iku nganggo sapa Rasul ing khirqah min yadi Jibril saking tangane Jibril alaihi salam bi amrin kelawan perintah min rabbihi saking pengirane Jibril azza wa jalla wa alam lan warwa sapa sira ya akhi dulur ingsun anabadul muhaddisin ing temen setuhune sebagian pira-pira ahli hadis iku lam yazal orang gingsir sapa badul muhaddisin iku ya ta'anu iku nyacat sapa badul muhaddisin fi sihhati sanadi lubsil khirqah ing dalem sahih sanad lubsil khirqah min haitsu saking sekirane ittisalu sanadiha saking sekirane sambunge sanate khirqah fi kulli asrin ing dalem sabun-sabun mangsa hatta jaa sehingga teka sapa Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala fasahaha mengko gawe sahih atau nyohihaken kata amat pasal mentasihkan gitu tuh nyohihken sapa Imam Suyuti tabaan kelawan ngikuti anut li jamaatin maring golongan minal hufadi saking pira-pira ahli hadis tariqa sanadiha ing sanad ing jalan sanate khirqah
Wasamaul Hasanil Basri wasamaa lan ing krungune Sayyidina Hasan Al-Basri min Ali saking Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kama marra kama koyo dene barang marra kang lewat apa bayanuhu pertelane Sama'il Hasanil Basri min Ali fi sanadi talqinil qaum ing dalam sanate talqin kaum. Hatta sehingga inna Syekhul Kamila temen setuhune Syekh Al-Kamila kang sempurna. Ar-Rasikh kang nancep rupane Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu kana iku ana sapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi iku yulbisu nganggo akan sapa Syekh Muhyiddin al-khirqata ing khirqah lil muridi kedua murid wa yaqulu lan ngucap sapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi hadza utawi iki iku bisa babit tabarruki iku kelawan sebab tabarruk bi fi'lis salafi kelawan perbuatane salaf. Wala majid lan ora nemu sapa ingsun fidzalika ing dalem mengkono-mengkono lubsul khirqah dalilan ing dalil. Wa dzakara lan nyebut sapa Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi fil babil khamis wal 20 ing dalem bab kang kaping selawe minal futuhati saking kitab Futuhat Al-Makkiyah ma ing barang nasuhu kang utawi nasema kuntu ana sapa ingsun iku la akulu. Iku orang ngucap sapa ingsun bilibasil khirqati kelawan nganggo khirqah. Allati yaf'aluha kang gawe ing khirqah sapa as-sufiyatu pira-pira ahli sufi. Wa ma kuntulan ora ana sapa ingsun iku a'rifu sapa ingsun al-khirqata ing khirqah illa sohbata angin as-sohbah kekancan wal adabalan adab la ghair ora ana kang lain iku maujud. Qala ngucap sapa Syekh Ibnu Arabi wali hadzalan krono iki kuntu la aqulu bilibasil khirqah illa sohbah wal adab la ghair la yujadu ora den temu apa ilbasuha apa nganggo akan khirqah muttasilan hale nyambung bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin lan tetapi ini lamma raaitu tatkala ningali sapa ingsun al Khadir ing Nabi Khidir alaihi salatu wassalam bi Makkah ing dalem Mekah. Yulbisuha iku nganggoaken sapa Khidir ing khirqah lil auliya maring pira-pira wali kultu mengko ngucap sapa ingsun biha kelawan khirqah nidzalikal waqti saking mengkono-mengkono waktu. Falabistuha mengko nganggo sapa ingsun ing khirqah min yadihi saking tangane Khadir tijahal hajaril aswadi ing dalam arah hajar aswad wa albastuha lan nganggoaken sapa ingsun ing khirqah linnasi maring menungso badha dalika ing dalam sause mengkono-mengkono ru'yatul Khidir. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono khirqah labistuha nganggo sapa ingsun ing khirqah min yadi Isa alaihi salatu wassalam saking tangane Nabi Isa alaihi salatu wassalam bi ba'dil waqa'i ing dalem sebagiane pira-pira kejadian. Kala ngucap sapa Syekh Ibnu Arabi wasirru lan utawi rahasia fil basiha ing dalem nganggo akun khirqah anna syekh iku temen setuhune syekh idza arada iku nalikane karep sapa Syekh an yukammila ing yen to nyempurnaken sapa Syekh fakiran ing siji fakir. Wa syekhu lan utawi syekh fi waqti ghalabati halihi iku tetep ing dalam waktu ghalabatul hal ngelindihe kondisi syekh alaihi ing atase syekh yanzi'u mongko nyabut sapa syekh dalika tsauba ing mengkono-mengkono klambi alladzi alaihi kang tetep ing atase syekh wa yulbisuhu lan nganggoaken sapa syekh ing tsaub lil muridi kedua murid alladzi yuridu kang karep sapa syekh takmilatahu ing penyempurnaane murid. Fayasri mongko berjalan fihi ing dalam murid apa zalikal halu mengkono-mengkono tingkah. Fayakmulu mongko sempurna apa haluhu tingkah murid fil akhlaqi ing dalam akhlak idza ka ing dalam mengkono-mengkono waktu. Fahadha mongko utawi iki huwa ya iki iku alibasu iku pakaian al ma'rufu kang den kenal bainal arifina ing dalam antarane pira-pira kang ahli ma'rifat kal khil'ati kaya dene pakaian atau bisa berarti ini apa? Ini apa namanya? Raja itu pakai apa? Mahkota minal maliki saking raja. Wa amman albasaha wa amman lan anapun utai wong. Albasaha kang nganggoaken sapa man ing khirqah bi ghairi halin kelawan tanpa tingkah. Fa innama mangko angin pastine dalika uta mengkono-mengkono ilbas iku mimbabi tasyabbuhi. Iku tetap saking bab tasyabbuh nyerupaaken wa tabarruk lan ngala berkah la ghair ora ono la ghaira ora ono kang oneh iku maujud. Subscribe, like dan komen.
di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.